Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Coba saya akan tanya pada Anda Muslim. Kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Dedi. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat, yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Sia kurang tenambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek. Murudu ya. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwai. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada Anda Muslim. Kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Dedi. Jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hati. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam.
saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya. Saya jadi, nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Ai. Ya, teman-teman, kalau kita amati perkembangan di media sosial ya, sampai saat ini masih banyak pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang terus saja melakukan upaya-upaya menjelek-jelekkan Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kalau kita perhatikan ya, teman-teman, isu-isu agama ini masih saja terus dimainkan oleh kelompok ini. Dikatakan bahwa Kang Deddy itu musyrik lah, penyembah patung lah, dan lain sebagainya. Ya, walaupun isu yang seperti ini saya rasa sudah tidak terlalu laku lagi ya untuk dijual, teman-teman. Karena memang apa yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi tersebut sama sekali tidak mendasar dan tidak terbukti. Ya, nyatanya sampai saat ini, teman-teman, mulai dari Kang Deddy jadi bupati sampai gubernur Jawa Barat, saya kira tidak ada sama sekali orang yang kemudian menyembah patung. Nggak ada itu. Artinya masyarakat Jabar sampai saat ini kesemuanya masih beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sebenarnya siapa sih mereka ini yang menganggap Kang Deddy Mulyadi itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan yang menganggap Kang Deddy itu musyrik, teman-teman. Jadi gini, isu mengenai Kang Deddy musyrik ini sebenarnya mulai dimunculkan semenjak Kang Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta dulu. Nah, mereka ini adalah kelompok yang mengatasnamakan ulama dan ustadz di Purwakarta. Pada awalnya, teman-teman, ketidaksukaan mereka ini sebenarnya kepada Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya dikarenakan kalahnya calon bupati yang mereka usung yang lalu. Dan kekalahan mereka itu kemudian berlanjut dan puncaknya pada Pilkada 2013. Pada saat itu Kang Deddy yang berpasangan dengan Dadan Koswara berhasil menang telak dengan persentase 60% lebih. Nah, itu kemenangan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kekalahan tersebutlah kemudian membuat ketidaksukaan kelompok ini kepada Kang Deddy Mulyadi semakin menjadi-jadi. Dan mulai saat itulah kelompok ini mulai melakukan tuduhan yang aneh-aneh, teman-teman. Kang Deddy dituduh musyrik, kafir, klinik, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tuduhan musyrik, kafir, dan klinik yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi tersebut sebenarnya bukan isu agama, melainkan murni isu politik yang digaungkan oleh kelompok atau orang-orang barisan sakit hati ini karena calon bupati yang diusungnya pada Pilkada 2013 yang lalu kalah telak dengan Kang Deddy Mulyadi. Apalagi setelah Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur seperti saat ini, teman-teman, saya rasa kelompok ini semakin sakit hati ya. Makanya saya kemudian tidak heran ya kalau saat ini masih saja ada kelompok atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dengan stigma, dengan tuduhan musyrik, kafir, klinik, dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya isu-isu seperti ini sudah mulai tidak laku lagi. Oke, teman-teman, untuk sementara kita sudahi dulu video ini. Bye.